Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Warta Sumsel kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 28 Februari 2019. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda bersama saya Faizal Ramadanus. Inilah dua cuplikan topik utama hari ini. Oknum kepala desa di Kecamatan Ulu Ogan ditahan Polres Ogan Komplek Ulu atas dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2017. Penggunaan angkutan massal dinilai sejumlah warga Kota Palembang tidak efisien dan efektif karena belum menjangkau semua tujuan. Selain dua topik utama tadi, kami akan merangkum beragam informasi lainnya dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selengkapnya. Saudara, puluhan warga desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Dengan membawa spanduk bertuliskan "Tolak pimpinan korup, kembalikan uang rakyat Belani", puluhan warga desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Para pengunjuk rasa meminta pihak terkait mengusut tuntas dana hibah besi bekas seberat 1.000 ton dari PT SRMD untuk rakyat Belani lebih kurang senilai 3,5 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga meminta agar oknum kepala desa Belani diusut karena dinilai menghambat pembangunan desa. Ya, besi itu kan dihibah perusahaan untuk kepentingan masyarakat Belani, Pak. Untuk apa besi itu? Ya, hasilnya terserah untuk pembangunan di Belani, bukan untuk oknum pribadi. Itu dijual pribadi? Dijual, habis. Total berapa? Total sekitar 3,5 miliar. Tidak, berapa jumlah ini ya? Berapa ton? Sekitar 1.000 ton. 1.000 ton Perkiraannya, kurang lebih. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Selain itu kita menuntut untuk agar supaya Kades tidak memonopoli proyek-proyek di Belani, Pak. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Adi Wirabakti kepada warga menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian serta mengumpulkan keterangan data dan informasi terkait masalah tersebut. Kami menerima apa yang dibutuhkan mereka, kami lakukan kajian, kami lakukan pengolahan, selanjutnya kami yang terkait. Setelah itu kita proses. Itu aja. Kami mengumpulkan data dulu, informasi, segala macam. Sementara itu, Kepala Desa Belani membantah hal tersebut. Pihaknya akan melaporkan balik ke pihak kepolisian karena unjuk rasa ini diduga telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Dari Kota Lubuk Linggau, Peri Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, lantaran nekat menyelewengkan dana desa untuk keperluan pribadi, Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku harus mendekam di penjara. Ia ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2017. Zulfikri Umari, 42 tahun, Kades nonaktif Desa Ulak Lebar, Kecamatan Ulu ini hanya pasrah dan tertunduk. Ia ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2017. Modusnya tersangka melakukan pencairan dana desa tahap pertama sebesar 481 juta rupiah lebih tanpa melibatkan perangkat desa lainnya selaku PT PKD. Dana desa yang dicairkan itu pun digunakan tersangka untuk keperluan pribadi, di antaranya membeli 1 unit mobil Toyota Avanza seharga 150 juta rupiah, termasuk untuk keperluan istri melahirkan dan keperluan pribadi lainnya. Kapolres Oku AKBP NK Wijaya mengatakan bahwa kasus ini diungkap jajarannya sejak adanya laporan pada bulan April 2018 lalu. Dari tangan tersangka, Polres Oku menyita barang bukti berupa 1 unit mobil pribadi Toyota Avanza, rekening pribadi tersangka pada Bank Sumsel Babel Batu Raja, dan saldo sebesar 96 juta rupiah di rekening tersebut dibekukan. Jadi prosedur dalam pencairan dana desa, Kades ini melakukan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti misalnya ada bendahara, kemudian digunakan untuk keperluan pribadi. Nilainya keseluruhan itu ada 481.057.200.
Ya, sebagian ya ada diberikan mobil ini, mobil apaan saya Bang ya? Dengan harga 150 juta. Kemudian sebagian lagi untuk kebutuhan melahirkan ya, dengan melahirkan istri dan kebutuhan lainnya. Boleh dikatakan istilahnya digunakan. Entah? Digunakan. Gimana? Beli apa? Mobil. Mobil ini atas nama kamu pribadi? Kadis terpilih tahun berapa nih Pak? Aku 2016 bulan 6. Baru setahun berarti ya? Tahun. Atas perbuatannya, negara dirugikan 481 juta rupiah dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Muhammad Ririn, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Beralih ke informasi lain, Pengadilan Negeri Kelas 2 Sekayu Musi Banyu Asin mencanangkan pembangunan zona integritas dalam upaya membangun wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan suatu program Mahkamah Agung RI dalam mendukung terwujudnya reformasi secara menyeluruh. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Iman Santoso menegaskan segenap warga di Pengadilan Negeri Sekayu agar bekerja sama dalam mewujudkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Negeri Sekayu. Untuk upaya pemberantasan korupsi pencegahan, kami di Pengadilan Negeri Sekayu sudah menyediakan yang pertama adanya PTSP, yaitu layanan terpadu satu pintu, di mana semua akses ke Pengadilan Negeri Sekayu semuanya harus masuk di PTSP dan nanti berakhir lagi di PTSP. Jadi apabila ada pelayanan ataupun pertemuan-pertemuan antara orang luar dengan pihak Pengadilan Negeri Sekayu di luar PTSP itu sudah pasti tidak dibenarkan. Diharapkan setelah pencanangan ini Pengadilan Negeri Sekayu dapat menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, memberikan kenyamanan, kedamaian serta kepuasan terhadap masyarakat demi terwujudnya peradilan yang agung. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto melaporkan. Saudara, sebagian warga korban banjir dampak pembangunan tol Kapal Betung, khususnya di Kelurahan Sukadana dan Celika, Kota Kayu Agung, terpaksa mengungsi. Warga Kota Kayu Agung khususnya di Kelurahan Sukadana dan Celika, hampir 1 bulan ini hidup di atas genangan air. Beragam keluhan dan protes telah disampaikan warga setempat kepada pengembang proyek jalan tol Kapal Betung PT Waskita Karya yang dimediasi oleh pemerintah Kabupaten Oki. Upaya PT Waskita Karya membuka 3 gorong-gorong besar pun tidak maksimal. Permukiman warga tetap kebanjiran. Kini warga korban banjir terutama di RT 7 sebagian besar terpaksa harus mengungsi, mencari kontrakan baru dan menumpang di rumah keluarga. Ke depan situ ada yang ngontrak bedeng, ada yang balik ke rumah mertua, ada balik ke Sungai Pinang. Tinggal lalu rumah belakang ini. Berapa banyak Bu yang kira-kira pindah? Seluruh RT 7 yang ke belakang ini. Sebelumnya pernah ada banjir Bu? Tidak pernah. Tidak pernah banjir. Semenjak ada jalan tol ini. Harapan kami dari sini ke depan minta kering ke Amun Miso, jangan lagi banjir RT 7. Selain mengungsi, warga korban banjir kini mulai terserang beragam penyakit, khususnya penyakit kulit. Pemkab Oki pun bergerak cepat dengan mendirikan posko kesehatan di lokasi banjir. Cara kita terhadap korban banjir, itu beberapa puskesmas di bawah kecamatan kami ini sudah kita perintahkan untuk membuat posko-posko kesehatan. Ini sudah berjalan hampir 2 minggu ini. Artinya memang disiapkan di wilayah yang terkena banjir, sehingga masyarakat kalau ada yang penyakit gatal-gatal atau penyakit berhubungan dengan banjir, nah ini bisa ditangani dengan cepat. Untuk bantuan sembako ini dari Dinas Sosial sudah kita upayakan karena bentuknya bansos, maka prosesnya juga harus prosedur yang kita ikuti. Selain itu, Dinas Sosial dan PNPB Oki akan memberikan bantuan serta menyediakan perahu karet untuk warga. Yudi Grobiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Informasi selanjutnya, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang menjadi salah satu kawasan yang sangat rawan terpapar dampak banjir.
Pada kunjungannya ke kantor Lurah 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menerima laporan titik rawan banjir di kawasan Kelurahan 3 Ilir Palembang, yang salah satunya adalah kantor Lurah 3 Ilir ini. Selain kontur tanah yang berada di lengkungan terbawah, kantor Lurah 3 Ilir dekat dengan parit buangan utama yang bermuara ke Sungai Musi. Sempitnya parit pembuangan di kawasan ini menyebabkan kawasan pemukiman dan perkantoran kelurahan dan UPTD rawan tergenang banjir. Pemerintah kota akan segera melakukan pelebaran parit utama sehingga mampu mengalirkan air dari kawasan pemukiman dan bermuara ke Sungai Musi. Selain melihat, mendengarkan langsung apa yang ada di kantor kelurahan ini, dan saya memantau sepanjang penglihatan saya untuk Kelurahan 3 Ilir, memang gedung infrastrukturnya memang mengalami beberapa persoalan ya, tapi sudah ada beberapa solusi yang kita temukan sehingga saya ingin pelayanan di Kelurahan 3 Ilir ini lebih maksimum lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan usulan lurah dan camat agar terhindar dari banjir, kantor Lurah 3 Ilir untuk sementara dapat dipindahkan ke UPTD Dinas Pendidikan yang berada di samping kantor Lurah 3 Ilir. Wakil Wali Kota Palembang juga menghimbau agar masyarakat turut berperan aktif mengatasi dampak banjir dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Musim kemarau Sumsel masuk pada bulan Mei dan informasinya akan kami hadirkan setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau tahun 2019 di wilayah Sumsel berlangsung pada bulan Mei. Musim kemarau untuk wilayah Sumatera Selatan akan dimulai pada bulan Mei dan bulan Juni. Semua daerah di Sumsel sudah mengalami kemarau dan puncaknya bulan Agustus hingga September. Kasih data informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kenten Palembang dan Pagaribowo menjelaskan, prediksi tersebut berdasarkan perakiraan cuaca hujan 3 bulan ke depan, di mana puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Maret dan berakhir di bulan April, lalu masuk pancaroba atau peralihan. Meski sudah bisa diprediksi awal musim kemarau, namun pihaknya belum bisa menyatakan akan terjadi kemarau panjang atau El Nino, seperti informasi yang banyak beredar. BMKG Sumsel sendiri belum pernah merilis kemarau akan terjadi lebih panjang, sebab berdasarkan data milik BMKG terkait dinamika atmosfer, prediksi terjadi El Nino masih di kategori lemah sampai moderate. Prospek musim kemarau di Provinsi Sumatera Selatan itu akan berlangsung awal musim kemarau di bulan Mei 3 sampai dengan Juni 2. Tapi secara keseluruhan di bulan Juni itu Provinsi Sumatera Selatan akan mengalami awal musim kemarau. Dan diprediksi prospeknya bulan Agustus hingga September itu adalah puncak musim kemarau di tahun 2019 ini. Normalnya berdasarkan data 10 tahun terakhir di Sumsel, puncak musim hujan ada di bulan Maret, namun hujan masih di level normal di kisaran 300 hingga 400 mm. Meski begitu, masyarakat tetap waspada karena mungkin tanah atau tebing mulai rentan akibat sering terkena air sehingga bisa labil bergeser atau licin. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang menyiagakan 5 helikopter untuk melakukan waterbombing sebagai antisipasi mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel VNB Heri Sutrisno mengatakan 5 helikopter sudah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan. Menurutnya, Sumsel yang memiliki luas lahan gambut sekitar 1,4 juta hektar. Oleh karena itu, Sumatera Selatan fokus pada berbagai kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Pemantauan rutin pun dilakukan melalui satelit guna mengetahui kondisi terbaru lahan yang rawan terbakar. Dan Lanut juga memastikan terus mengembangkan energi bios untuk pemadaman karhutlah secara efektif.
Kalau kesiapan, itu selalu siap sedia. Heli kalau mau digerakkan setiap saat tinggal nunggu perintah, kita siap mendukung. Khususnya untuk heli ya, untuk mendukung kegiatan Garuda. Heli kita heli bom itu ya? Heli bom water bomber seperti dulu. Berapa unit Pak ada? Tergantung kesiapan daripada kondisi. Kalau sekarang yang kita standby itu 5 ada, tetapi itu kan defend on. Defend on artinya masuknya tergantung daripada BPBD, BNPB yang nanti akan menggunakan. Saat ini karhutlah sudah terjadi di Riau dan menjadi perhatian pihak terkait di Sumatera Selatan karena lahan yang terbakar memiliki kesamaan tipe dengan lahan gambut di Sumatera Selatan. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, pengurus Panti Asuhan Az-Zikri yang terbakar 16 Februari lalu membutuhkan material bangunan guna membangun kembali gedung Panti Asuhan. Panti Asuhan Az-Zikri yang terbakar beberapa waktu lalu kini mulai bangkit dan kembali bersemangat membangun kembali gedung untuk tempat tinggal anak-anak panti asuhan. Saat ini bantuan material bangunan seperti batu bata, pasir, semen, dan besi telah diterima pengurus panti asuhan, tetapi ini baru sebagian kecil. Sedangkan jumlah material bangunan yang dibutuhkan masih cukup banyak. Pengurus Panti Asuhan Az-Zikri, Lin Yunaida mengungkapkan, bantuan material bangunan sangat dibutuhkan, namun mereka tetap menerima apapun yang diberikan para donatur. Alhamdulillah sudah ada batu bata, terus semen, pasir, sama besi. Aduh, betul rangka baja. Sepertinya masih banyak yang masih kurang kan, seperti besi kan, mungkin atap. Terus semen kan, kami sangat membutuhkan material bangunan untuk membangun panti kita. Alhamdulillah sehat. Sudah bisa belajar seperti biasa ya Dek? Sudah biasa, sudah. Terus harapan kami semoga panti kami bisa kembali semula, bisa dibangun lagi seperti semula. Panti Asuhan Az-Zikri di Jalan Malaka 3 ini yang terbakar menampung 30 anak yatim piatu dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pengurus panti mengharapkan pemerintah setempat dan donatur dapat segera mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki panti yang layak huni. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, meski di Kota Palembang sudah memiliki angkutan massal yang cukup memadai, namun nyatanya masyarakat masih enggan menggunakan angkutan massal tersebut. Sejumlah masyarakat mengaku masih enggan menggunakan transportasi atau angkutan massal di Kota Palembang. Padahal angkutan massal di Kota Palembang dinilai sejumlah pihak sudah cukup memadai. Tak hanya bus rapid Transmusi, Kota Palembang saat ini juga telah memiliki LRT. Namun nyatanya angkutan massal ini masih minim penumpang. Berbagai upaya dilakukan pihak stakeholder untuk meningkatkan jumlah penumpang angkutan massal, di antaranya melalui integrasi LRT Damri dan Transmusi. Sejumlah masyarakat yang diwawancarai TVRI mengatakan keengganan mereka menggunakan angkutan massal itu ialah karena menggunakan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor lebih efisien dan efektif, serta murah dan cepat sampai ke tujuan. Alasan lain menurut mereka ialah saat ini angkutan massal belum menjangkau ke semua tujuan. Sehari-hari yang saya gunakan itu ialah sepeda motor Pak. Karena apa? Ya karena menurut saya menggunakan sepeda motor itu sangat efisien sekali Pak. Kalau contohnya saya mau pergi ke kampus, kalau saya menggunakan transmusi atau angkot itu hanya stop sampai ke depan Pak. Saya membutuhkan tenaga lagi untuk berjalan ke dalam. Jadi saya menggunakan transportasi sepeda motor bisa langsung sampai ke lokasi tujuan atau di depan gerbang kampus sekolah saya Pak. Karena saya memiliki kendaraan motor, jadi saya menggunakan kendaraan yang saya ada. Jadi ingin cepat saja gitu? Ya, lebih cepat. Bebas mau kemanapun. Kalau naiknya itu soalnya jalurnya itu tidak sesuai yang orang inginkan. Ada yang orang ingin ke bandara, ada orang ingin ke Jakabaring. Nah, kalau naik LRT memang bisa, tapi kalau orang inginnya ke UIN nggak bisa naik LRT. Jadi mestinya jalurnya harus lengkap. Ya, kalau jalurnya lengkap, saya rasa LRT bakal banyak penggunanya. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya lebih menggalakkan masyarakat menggunakan angkutan massal. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, meskipun masih cukup lama, tiket mudik lebaran kereta api pada 5-6 Juni 2019 sudah dapat dipesan oleh para calon penumpang. PT Kereta Api Indonesia pun sudah membuka penjualan tiket lebaran 90 hari sebelum hari raya.
Menurut Nuria, salah satu agen penjual tiket kereta api di Jalan Merdeka Palembang, tiket lebaran sudah dapat dipesan untuk H-8 sebelum hari raya. Saat ini calon penumpang sudah mulai memesan tiket lebaran. Sejak dibuka beberapa hari lalu, sudah ada 5 orang yang membeli tiket dan tiket akan didapat mendekati hari pemberangkatan. Permintaan diperkirakan melonjak pada pertengahan bulan Maret nanti. Untuk harga tiket kereta api jurusan Palembang Tanjung Karang kelas eksekutif Rp240.000, sedangkan harga tiket kereta jurusan Palembang Lubuk-Linggau kelas bisnis Rp120.000 dan kelas eksekutif Rp160.000. Iya, H-8 baru sampai H-8 untuk sampai tanggal 27 Mei. 7 Mei. Hari ini ya. Sudah ada yang beli? Untuk pembeli udah ada. Untuk pesanan itu udah lumayan sih, 5 orang. Kalau untuk ekonomi untuk sementara ini masih 39,5. Nah, untuk yang malam itu kemungkinan naik. Harganya yang untuk Lampung aja saya cek untuk tanggal 27 Mei itu eksekutifnya 240. PT KAI Divisi 3 telah menyiapkan 5 kereta api reguler dengan 2.702 tiket per hari dan secara keseluruhan 59.444 tiket. Tiket ini pun meliputi KA Limek Sriwijaya relasi Kertapati Tanjung Karang pulang pergi, kereta api Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk-Linggau pulang pergi, Prabu Jaya Kertapati Prabu Mulu pulang pergi, dan KA kelas ekonomi yaitu KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang pulang pergi, serta KA Srelo relasi Kertapati Lubuk-Linggau pulang pergi. Brahman Harti dari Sumsel melaporkan. TNI bangun akses jalan di Gandus. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Pembangunan akses jalan yang menghubungkan 2 kelurahan di Kecamatan Gandus, Palembang yang selama ini terisolir mulai dikerjakan Kodim 0418 Palembang. Pembangunan akses jalan yang menghubungkan Kelurahan Pulau Kerto dengan Sungai Rengas ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD 2019. Kelurahan Pulau Kerto dan Sungai Rengas selama ini terisolir dan jauh dari jalan utama. Kegiatan ini diawali dengan pengerjaan fisik dan Dim 0418 Letkol Infanteri Honi Havana mengungkapkan jalan yang dibangun ini sepanjang 2 km dan diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat. Antara Pulau Kerto yang kurang lebih jalan ini yang akan dibangun ini 2 kilo sampai ke Sungai Rengas ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sana. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah, pribadi, bersama Pak Ketua DPR juga ini kami makasih juga ini atas persetujuan dari Pak Ketua bisa sama-sama kita bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat Kota Palembang ini yang lebih baik ke depan. Wali Kota Palembang Harno Joyo berharap masyarakat sekitar dapat menjaga infrastruktur ini secara bersama-sama. Tujuannya yang utama yaitu sekali lagi untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, kemudian yang kedua mensejahterakan rakyat. Untuk itu dalam kegiatan ini kita membuat beberapa banyak program fisik maupun non fisik. Fisiknya yaitu membangun jalan dari menghubungkan antara Kampung Pulau Kerto dengan Kampung Sungai Rengas jauh 2 kilo, di mana jalan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Selain membangun akses jalan, Kodim 0418 Palembang juga akan merenovasi beberapa masjid, rumah warga dan membangun jembatan. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, para petani mengeluhkan infrastruktur jalan yang menuju area perkebunan karena kondisinya rusak saat musim hujan sehingga menghambat distribusi hasil panen. Selain mahalnya harga pupuk dan racun tanaman yang hingga kini selalu mengalami fluktuasi harga, para petani juga mengeluhkan akses infrastruktur seperti jalan yang menuju daerah pertanian atau perkebunan mereka. Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini, jalan rusak parah sehingga sangat menghambat distribusi hasil panen mereka. Marta, salah seorang petani di Banyuasin, menuturkan faktor alam sangat mempengaruhi hasil panen yang mereka dapat.
sehingga mereka kadang merugi karena hasil panen yang tidak bisa didistribusikan akibat kerusakan infrastruktur jalan. Sekarang 275, berapa persen jadi itu? 5% ya? 5% ya. Keberatan Bu ya? Keberatan. Kalau kami petani perkebunan rakyat itu nggak keberatannya di sini, keberatannya di alam. Cuaca. Alam jalan nggak benar. Oh. Bener jalan. Transportasi. Transportasi kalau itu sudah benar, ini agak mahal, sawit mudah diangkut, sudah Pak. Para petani berharap pemerintah dapat memperhatikan kelayakan jalan, terutama yang menuju ke daerah penghasil pertanian dan perkebunan. Paling tidak dapat dilakukan pengerasan jalan, sehingga hasil panen mereka tidak membusuk akibat tertahan di kebun dan tidak bisa langsung didistribusikan. Wijaya Kusumati Meliputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, secara mengejutkan harga cabai merah Talang hari ini mencapai angka Rp32.000 per kilogram. Harga itu diprediksi semakin meningkat seiring meningkatnya curah hujan. Jika 3 hari lalu harga cabai merah Talang masih di bawah Rp20.000 per kilo, tetapi 2 hari ini harga tersebut naik cukup tinggi. Mahidin mengaku kenaikan itu cukup signifikan dan ini imbas dari terhambatnya panen cabai merah di wilayah pedesaan seperti Banyuasin yang disebut orang daerah Talang. Dengan menurunnya hasil panen cabai merah akibat derasnya hujan, maka distribusi pun mengalami pengurangan. Karena hujan ini. Hujan. Oh, kalau musim hujan cabainya mahal? Ya, mahal dia hujan. Berapa cabai ini? Cabai Talang modalnya 28. Sebelumnya berapa? Sebelumnya minimal 10.000. Jadi jualnya 32. Ya, 30. Cabai Jawa? Jawa tak masuk Jawa hari ini. Yang 14 tuh? 14.000 itu pagar alam. Kenaikan harga cabai merah ini dimaklumi konsumen karena harganya masih bisa dijangkau. Diakui Tuti, salah seorang konsumen, jika harga cabai terlalu rendah, maka yang menjadi korban adalah petani cabai. Namun jangan juga kenaikan harga cabai di atas 40.000 dan ini dipastikan akan juga mematikan penjualan hasil panen. Lah, diperhatikan. Tapi kalau melonjak tinggi, kalau di bawah masih standar, wajar-wajar baik kan, gitu kan. Nah, Ibu sekarang melihatnya cabai mahal lah. Kalau sekarang masih di batas-batas wajar, gitu, masih sesuai harganya. Kan kalau terlalu rendahnya kesian sama petani cabenya nanam kan. Diprediksi harga cabai merah ini akan terus mengalami kenaikan seiring semakin tingginya curah hujan. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, berkurangnya distribusi menyebabkan bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah semakin langka. Sementara bawang asal Sumatera Barat kini membanjiri pasaran. Meski harga bawang merah asal Padang, Sumatera Barat jauh lebih rendah dibanding harga bawang merah asal Brebes, namun konsumen lebih banyak memilih bawang Brebes, Jawa Tengah. Tingginya intensitas hujan di akhir Maret diprediksi hingga awal Mei 2019 dapat menyebabkan harga bawang merah Brebes semakin tinggi. Harga bawang merah Brebes 2 hari ini sudah menembus di angka Rp28.000 bahkan lebih, padahal sebelumnya hanya Rp20.000 saja. Bawang 24. Yang kotor? Kotor 20. Naik. Berapa ribu naik? Nah, 4. Kapan naik? Naik. Ngapa naik? Enggak tahu apa deh. Dia beri. Hujan. Karena hujan ini. Iya. Terhadap kenaikan harga bawang merah yang cukup tinggi ini, salah seorang distributor bawang di kawasan 16 Ilir Palembang, Haji Mahyudin, saat ditemui belum berada di tempat. Namun saat dihubungi via telepon seluler, yang bersangkutan menyatakan harga bawang merah asal Brebes dan Padang dimungkinkan akan terus mengalami kenaikan. Ini disebabkan sulitnya panen dan distribusi. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya, saudara, harga ayam potong di pasar tradisional KM5 Palembang mengalami kenaikan. Kondisi ini menyebabkan jumlah pembeli menurun. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional kilometer 5 Palembang mengalami kenaikan seperti ayam potong. Kenaikan ayam potong tersebut tidak terlalu signifikan, sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram.
Hal ini dikatakan Anik, penjual ayam potong di pasar tradisional kilometer 5 Palembang saat ditemui TVRI. Menurutnya harga ayam potong besar lebih murah daripada ayam potong kecil. Sebelumnya ayam potong besar harga Rp21.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan ayam potong kecil dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Kecilnya 30, 32. Ya kecil untuk pesen lele. Itu per kilo ya Bu ya? Iya per kilo. Nah, terus Bu sebelumnya berapa Bu? Seminggu yang lewat 25. 25. Yang besar. Yang besar, yang kecil? Yang kecil 28. Ditambahkan Anik, pembeli ayam potong besar belakangan kurang, sedangkan ayam potong kecil lebih banyak dipasok ke rumah-rumah makan. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Palembang minta kepada perusahaan di Kota Palembang untuk menerapkan upah minimum UMK sebesar Rp2.917.260 mulai 1 Januari 2019. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah para pekerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah Kota Palembang tahun 2019 telah menaikkan upah minimum kota UMK sebesar Rp2.917.260, di mana pada tahun 2018 sebesar Rp2.730.000, naik kisaran Rp200.000. Menurut Kasih Pengupahan dan Jaminan Sosial di Disnaker Kota Palembang, Noviar Marlena, kepada wartawan, penetapan UMK tahun 2019 telah mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Palembang dan perusahaan. Dengan telah ditetapkannya UMK Kota Palembang sebesar Rp2.917.260, setiap perusahaan wajib menerapkan terhitung mulai 1 Januari 2019. Jika terdapat perusahaan yang tidak memberlakukan UMK, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada para pekerja untuk melapor kepada pihak terkait jika terdapat perusahaan yang membayar gaji di bawah upah minimum kota. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, jadwal rencana Gebyar Pendidikan Kebudayaan di Kota Palembang yang direncanakan 1 Maret diundur menjadi 4 Maret 2019. Bergesernya waktu pelaksanaan menyesuaikan kegiatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijadwalkan hadir membuka acara ini. 3 hari jelang rencana digelarnya Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang mendapat kabar jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berhalangan hadir jika digelar hari Sabtu 1 Maret 2019. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H.A. Zulinto, pada jadwal tersebut, Mendikbud akan mengikuti kegiatan Presiden di Indonesia Timur. Atas dasar itu, jadwal Gebyar Pendidikan dalam mempublikasikan capaian kinerja Pemprov Sumsel 4 tahun terakhir di bidang pendidikan dan kebudayaan ini diundur menjadi hari Senin 4 Maret 2019. Hari Minggu beliau akan hadir di Ogan Ilir. Jadi yang diundur itu Ogan Ilir dan Palembang. Kita hari Senin. Ini udah sepakat. Karena apa? Baik Ogan Ilir maupun Palembang tetap mengharapkan yang hadir Pak Menteri langsung. Jadi kami siap untuk menjadwal ulang mundur. Sesuai rencana terbaru sebelum Gebyar digelar, Mendikbud sejak Minggu siang sudah di Palembang, dijadwalkan akan tur musik sekaligus berkunjung ke sekolah-sekolah di perairan. Senin pagi menurut Ketua Harian Gebyar Herman Wijaya, Mendikbud akan meluncing sholat subuh para pelajar SD hingga SMA berjamaah di Masjid Taqwa. Untuk acara puncak Gebyar akan dihadiri 15.000 peserta. 10 jam 9 acara puncak yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota itu akan kita mulai. Nah, acara puncak ini Bapak Ibu sekalian akan dihadiri di samping oleh Menteri, juga akan dihadiri oleh Bapak Gubernur maupun Bapak Wali Kota serta SKPD lain dan seluruh anggota DPR yang
mitra dengan Dinas Pendidikan Kota. Itu pun lebih kurang ada 15.000 peserta. Muslimin Hakim Suhaimi, tim liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 33.123 siswa dari 291 sekolah kejuruan menengah SMK negeri dan swasta di wilayah Sumatera Selatan akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK tahun 2019. Jumlah SMK di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 300 SMK negeri dan swasta. 291 diantaranya akan menyelenggarakan UNBK dan 9 SMK baru memiliki kelas 1 dan 2. Dari jumlah SMK yang ada, 113 SMK negeri dan 187 SMK swasta yang tersebar di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumsel, Haja Erlina, 33.123 siswa SMK sudah dipersiapkan mengikuti UNBK tahun 2019. Untuk SMK sendiri ada 3 kategori ujian. Yang pertama ujian sekolah berstandar nasional yang akan digelar 11-19 Maret 2018 berupa ujian teori dan praktek. Dalam pelaksanaan ujian nasional berstandar nasional itu, 47% menggunakan Android dan komputer. Selanjutnya pelaksanaan UNBK yang akan berlangsung 25-28 Maret 2019, seluruh SMK di Sumsel 100% melaksanakan UNBK. Jadi untuk SMK ini ada 3 ujian, Pak. Jadi untuk yang pertama itu adalah ujian sekolah berstandar nasional, itu akan diadakan 11 sampai 19 Maret. Untuk ujian yang kedua adalah di bulan Maret juga, itu ujian sekolah, ujian nasional. Untuk ujian nasional itu 25 sampai 28 Maret. Dan alhamdulillah untuk SMK di Sumatera Selatan 100% sudah UNBK. Usai mengikuti UNBK, siswa SMK wajib mengikuti ujian kompetensi keahlian pada tanggal 1 April sampai 3 Mei 2019. Ini merupakan ujian praktek siswa SMK untuk semua kompetensi keahlian yang terdiri atas 81 kompetensi keahlian dari 13 bidang keahlian. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang lengkap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Karena itu perlu adanya dukungan peralatan medis dengan menerapkan teknologi tinggi sebagai penunjang dalam pelayanan kesehatan. Penerapan teknologi canggih di bidang kesehatan saat ini sudah merupakan keharusan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak harus pergi ke luar negeri untuk memeriksakan kesehatannya. Salah satu alat dengan penerapan teknologi canggih yang baru ada di 6 wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Palembang, yaitu di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, yaitu alat apresis Kompik. Apresis sendiri merupakan penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salah satu komponen darah dari pendonor melalui suatu alat atau mesin apresis. Beberapa jenis donor apresis yaitu tromboferesis untuk mengambil trombosit, eritaferesis untuk mengambil sel darah merah, leukoferesis untuk mengambil sel darah putih, dan plasmaferesis untuk mengambil plasma yang diperlukan untuk terapi sejumlah penyakit yang berhubungan dengan kebutuhan komponen darah seperti leukemia, malaria, dan lainnya. Proses daripada teknik plasma exchange ini adalah darah whole blood atau darah lengkap dari pasien itu diambil ke dalam mesin apresis, kemudian di dalam mesin apresis itu ada centrifuge, di mana centrifuge itu akan memisahkan komponen darah menjadi komponen darah sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit dan plasma. Kemudian karena yang patogen ini ada di dalam plasma, plasmanya dibuang ke bagian samping ya di kantong pembuangan, kemudian sel darah merah, kemudian sel darah putih dan platelet bersama dengan cairan pengganti yang di atas itu yang albumin itu dikembalikan ke pasien. Adanya alat apresis di Rumah Sakit Muhammad Husin diharapkan memenuhi kebutuhan pasien di Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 39 tahun berdiri, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang bertekad meningkatkan pelayanan kesehatan yang berbasis Islam menuju syar'i.
Guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berbasis Islam menuju syar'i, pihak Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungannya. Demikian disampaikan Direktur Rumah Sakit Islam Siti Khadijah John Genevi di sela-sela kegiatan ulang tahun ke-39 Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Serangkaian ulang tahun RSI Siti Khadijah berbagai kegiatan digelar seperti jalan sehat, senam, dan upacara yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Haji Mawardi Yahya. Tadi acara puncaknya ya, acara bendera ya. Dan dalam kesempatan ini juga dilanjutkan dengan kita peresmian Cath Lab atau kateterisasi jantung, di mana alat ini adalah melengkapi fasilitas yang ada. Mudah-mudahan kateterisasi ini akan menjadi daya tarik masyarakat khususnya Palembang dan Sumsel untuk dapat memberi pelayanan jantung di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah. Pada puncak ulang tahun RSI Siti Khadijah memberikan penghargaan Satya Bakti kepada karyawan dan karyawati dengan masa bakti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang telah berbakti dalam jangka waktu tertentu. Mudah-mudahan kita semua sebagai penganut akidah Islam, saya kira tidak ada alasan untuk tidak bersama-sama untuk memajukan rumah sakit. Insyaallah tahun depan, tadi sudah saya sampaikan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga tidak ada alasan. Ya gubernurnya, wakil gubernurnya Islam dan mungkin 90% seluruh jajaran Pemda itu adalah akidahnya Islam. Saya kira tidak ada alasan itu. Termasuk anggota DPR ya. Tidak ada alasan DPR tidak setuju barangkali itu. Saya kira itu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pada kesempatan ini, Mawardi Yahya juga meresmikan Cath Lab atau kateterisasi jantung dan angiografi yang menjadi pelengkap di RSI Siti Khadijah Palembang. Adanya Cath Lab ini menjadi tanda komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu dan kualitas rumah sakit Islam yang ada di Sumatera Selatan. Selain penambahan peralatan, RSI Siti Khadijah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, hari ini satu karyawan TVRI Sumsel atas nama Yusna Suciati memasuki masa purna bakti. Suasana haru mewarnai pelepasan siang tadi. Setelah bertugas dan mengabdi kurang lebih 23 tahun di TVRI Sumatera Selatan, Ibu Yusna Suciati, staf bidang program TVRI Sumsel ini memasuki masa purna bakti. Rasa keharuan terpancar di mata Ibu Yusna saat acara pelepasan di ruang program TVRI Sumatera Selatan. Yusna mengatakan banyak suka duka selama ia mengabdikan diri di lembaga penyiaran publik ini. Namun menurutnya lebih banyak suka dibandingkan dukanya. Selaku pribadi, ia meminta maaf kepada rekan-rekan sekantornya apabila selama bekerja di TVRI Sumsel ada kekhilafan. Saya sudah 23 tahun, banyak suka dan duka. Udah gitu kalau di sini ke keluarganya kelewat dekat gitu, jadi adik beradik. Kayaknya mau dagang, usaha ya. Teman-teman harus rajin dan giat lagi bekerjanya. Semangat ya. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumsel, Rajab Siregar mengatakan, Ibu Yusna Suciati merupakan pribadi yang baik dan selama mengabdikan diri di TVRI Sumsel selalu melaksanakan tugas dengan baik pula. Atas nama TVRI yang mengucapkan terima kasih terhadap pengabdian Ibu Yusna selama ini. Jajaran TVRI Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, atas pengabdian, pengorbanan yang berpuluh-puluh tahun telah bekerja di TVRI Sumatera Selatan. Saya harapkan setelah di tengah-tengah masyarakat, jadilah orang yang berguna buat masyarakat seperti yang selama ini dilaksanakan di TVRI Sumatera Selatan.
Pada acara pelepasan ini, rekan sekerja Ibu Yusna memberikan cenderamata yang diserahkan langsung ke Kapolsek TVRI Sumsel, didampingi Kabid dan Kasih Program TVRI Sumsel. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tim gabungan melakukan razia di eks-lokalisasi Teratai Putih karena disinyalir lokasi tersebut menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. 4 tempat hiburan di eks-lokalisasi Teratai Putih atau Kampung Baru disegel oleh tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, TNI, Polri, dan Satpol PP. Tim gabungan bahkan mengerahkan seekor anjing pelacak untuk mengendus adanya narkoba di setiap ruangan. Razia diduga telah bocor karena sejumlah kafe ditinggalkan dalam keadaan terkunci oleh pengelolanya. Para pemandu lagu atau wanita yang menemani minum para tamu di sana pun diduga telah bersembunyi menghindari petugas. Petugas pun kemudian melakukan penyegelan pada pintu masuk kafe dan menggembok pintu tersebut. Di salah satu kafe yang terkunci, petugas menemukan bekas alat hisap sabu yang banyak berserakan di saluran air. Kita bersama-sama untuk melakukan penyegelan. Penyegelan ini dilaksanakan karena dari pemerintah kota menyatakan tidak ada izin. Tidak ada izin dan dari Polresta tadi, Polresta untuk mendata mucikari. Mucikarinya melakukan pembiaran. Mereka melakukan yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Kemudian tempat-tempat hiburan itu tadi dapat kita berapa banyak bong yang kita dapatkan itu. Dan maraknya peredaran narkotika di tempat ini dan dinyatakan oleh masyarakat. Sementara itu Kasat Pol PP, pemerintah Kota Palembang menyatakan sejumlah pemilik tempat hiburan tersebut akan dipanggil untuk diperiksa. Saya kira nanti kita bersama-sama juga baik dengan BNN ataupun dengan organisasi terkait lainnya, Polri, kita akan melakukan boleh dikatakan razia terhadap tempat-tempat hiburan ataupun tempat-tempat penginapan yang disalahgunakan. Ya, ada indikasi informasi dari BNN, apalagi itu ada narkoba, ya, kemudian ada kegiatan prostitusi yang jelas menyalahi izin daripada usaha ataupun izin mendirikan bangunan, maka bisa kita lakukan penutupan. Sejumlah warga menolak bila Kampung Baru ditutup oleh petugas. Mereka beralasan mencari nafkah dengan berjualan dan membuka warung makan di sana. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Terus perbarui beragam informasi Anda bersama kami TVRI Sumatera Selatan sebagai jembatan informasi Wong Kito. Akhir kata, saya Faizal Ramadanus beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.